Melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi menyampaikan di berbagai macam riwayat, kata Nabi, kelak di akhir zaman memang begitu, akan muncul para pemimpin-pemimpin yang disebut dengan jair, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi berkata, 6 golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Salah satu di antaranya yang masuk neraka tanpa hisab itu sultanun jair, pemimpin yang tidak baik perangainya atau pemimpin yang buruk perangainya. Kesombongan orang kaya itu adalah satu, merasa semua harta yang dia miliki adalah jerih payah dia sendiri. Inilah kesombongan tertinggi orang yang kaya, sombong kepada Allah. Terkhusus bagi para alim yang sudah pernah merasakan duit panas, sulit lidah ni nak menyalahkan yang salah itu. Nak membenarkan yang salah tu tak sanggup lagi. Kenapa? Lidah tadi sudah terasa. Mau tinggi imannya, kayak mau bagus baca Qurannya, kayak mau jadi imam kayak dia atau tidakkah dia, tak dipandang orang awak. Kenapa tak punya piti tadi? Kata Nabi dalam hadisnya itu, al-halafu munafiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil barakah. Memang kalau kalian berdagang, kata Nabi, dengan sumpah itu mudah mendapatkan keuntungan, tapi keberkahan itu tidak ada, kata Nabi. Syaribul khamar ini, yang dimaksud oleh iblis syaribul khamar, bukan hanya sekedar peminum saja, penjual sekalipun. Penjual khamar sekalipun. Bukan hanya penjual khamar saja, kawan iblis itu. Bukan hanya peminum saja. Orang yang mengetahui yang tidak mau menegur. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini kita akan coba melanjut kajian kita tentang siapa sajakah yang menjadi temannya iblis dari umat Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Melalui komunikasi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iblis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kata Nabi, man rufaqauka yaumal qiyamati min ummati. Kata Nabi, siapa yang akan menjadi sahabat-sahabat kalian, wahai para iblis, kelak di hari kiamat dari golonganku. Yang disampaikan, yang ditanya oleh Nabi. Kemudian iblis berkata, qala asyarah, ada 10, kata dia. Kalau mau punya kawan ada 10. Kata iblis, ada 10 golongan yang kelak menjadi kawanku atau menjadi sahabat kami, kata dia. Yang pertama sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sultanun jair. Arti sultanun jair ini pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, pemimpin yang buruk perangainya, pemimpin yang diktator, pemimpin yang tidak baik akhlaknya, dan pemimpin-pemimpin yang lain yang sejalan dengan karakter-karakter yang tidak diinginkan oleh Allah. Melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi menyampaikan di berbagai macam riwayat, kata Nabi, kelak di akhir zaman memang begitu, akan muncul para pemimpin-pemimpin yang disebut dengan jair, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi berkata, 6 golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Salah satu di antaranya yang masuk neraka tanpa hisab itu sultanun jair, pemimpin yang tidak baik perangainya atau pemimpin yang buruk perangainya. Yang kedua, ghaniyun mutakabbir. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi itu, kata Nabi dalam hadis qudsinya,
merujuk daripada perkataan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Ketika Nabi bilang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sanding dengan qala Allah Ta'ala, itu ciri daripada hadis kursi. Kata Nabi dalam hadisnya, hadis kursi tersebut, uhibbu thalathan wa hubbi thalathin wa hubbi li thalathin ashad wa abghadu thalathan wa bughdi li thalathin ashad. Aku benci 3 perkara, tapi kebencianku terhadap 3 perkara yang lain lebih aku benci. Salah satu di antara kebencian Allah tadi, dia ada 3 yang dicintai dan 3 yang lebih dicintai. Ada yang 3 yang dibenci, ada yang 3 yang jauh lebih dibenci oleh Allah. Nah, yang ketiga ini, yang 3 yang dibenci oleh Allah ini, di antara 3 ini ada salah satunya. Salah satu di antaranya, kata Allah, yang paling dibenci oleh Allah, ghaniyun mutakabbir. Apa itu ghaniyun mutakabbir? Orang kaya songong. Tahu Bapak Ibu orang kaya yang songong ya? Ini dah kita bahas panjang lebar nih. Di beberapa tempat juga kita sudah sampaikan, innad darahima taqsur rijal mahabatan wa majalasah. Sesungguhnya kekayaan itu justru memberikan tempat kewibawaan bagi orang-orang. Jadi kewibawaan, kata Imam Al-Ghazali, itu bukan lagi disebabkan karena iman, tapi disebabkan karena harta. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika harta menjadi tolak ukur kewibawaan seseorang, maka di situ orang akan berlomba-lomba mencari kekayaan. Ketika kekayaan menjadi tolak ukur dihormati atau tidak dihormatinya seseorang, maka orang akan berlomba-lomba mencari kekayaan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu tradisi yang hari ini terbentuk di kalangan atau di hadapan kita hari ini adalah banyak manusia berusaha mencari kaya, ingin menjadi orang kaya, biar dapat penghormatan yang mulia. Tidak perlu iman, kami tidak butuh iman. Yang kami butuhkan harta, yang kami butuhkan duit. Jadi kami tak butuh iman. Sehingga kalau kami punya uang, kami dihormati. Tapi kalau kami tak punya uang, kami dicaci maki. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu duduk dengan keluarga, adik Bapak Ibu, abangnya dan lain sebagainya. Tapi di antara mereka tu ada yang kaya, yang kita orangnya sederhana atau mungkin golongan ke bawah. Saya tanya Bapak Ibu, dipandang tak kita tu? Kita tanya, itu real dalam keluarga kita, tak usah jauh-jauh. Dipandang tak kita semua mereka? Tak. Mau tinggi imannya, kayak mau bagus baca Qurannya, kayak mau jadi imam kayak dia atau tidak kah dia? Tak dipandang orang awak. Kenapa tak punya piti tadi? Tak punya uang. Makanya tolak ukur. Kalaulah tolak ukur kemuliaan seseorang, kalaulah tolak ukur itu adalah kewibawaan seseorang adalah harta, kemuliaan tolak ukur kemuliaan adalah harta, kehormatan tolak ukurnya adalah harta, penghargaan dari manusia tolak ukurnya adalah harta, berarti sudah menyeleweng daripada fitrah yang sesungguhnya. Karena yang sesungguhnya dalam fitrah itu manusia baik dan iman. Beragama itu fitrah, berakhlak mulia itu fitrah. Seharusnya menjadi tolak ukur mulia atau tidak mulianya seseorang itu dua. Kalau tidak dengan imannya dalam urusan agama, atau yang kedua dalam urusan sosial, akhlak. Makanya Nabi Muhammad SAW, saya tanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad dihormati orang karena agamanya atau karena akhlaknya dulu? Agama kapan datang? Umur berapa Nabi dibaiat menjadi Rasul? 40. Sebelum umur 40, kira-kira Nabi lebih terhormat apa tidak terhormat? Sangat terhormat. Bahkan mohon maaf, ketika Nabi membawa agama Islam, mohon maaf, kita tidak mengkerdilkan Islam. Ketika Nabi membawa agama Islam, semua orang mencela Nabi. Yang tadinya mencintai dengan penuh kasih dan sayang,
Sampai-sampai Abu Lahab pun senang dengan keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir orang yang terbaik, mulia. Dikasih nama oleh Abdul Muttalib Muhammad, nama yang tak pernah dipakai oleh kafir Quraisy. Tiba-tiba dipakai, artinya keterpujian. Bangga semua orang. Umur 40 dibawanya agama baru. Ditendangnya, Pak. Diusir. Itu coba bayangkan. Bukan berarti agama itu tak benar. Artinya apa? Dengan penghormatan, penghargaan, kemuliaan itu dalam diri manusia, tolak ukurnya bukan kekayaan. Tolak ukurnya adalah akhlak secara prikemanusiaan. Makanya tadi subuh kami sampaikan di Masjid Jamiatul Zahidin itu 3 yang menyebabkan kehancuran umat manusia. Satu di antara 3 yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Simpati dan empati itu sudah tak ada. Ar-rifqah itu tidak ada lagi dalam diri umat muslim. Itu akhlak. Itu akhlak. Dan itu yang terpenting. Makanya kata Imam Al-Ghazali, innad darahima taqsur rijala mahabatan wa majalasah. Nanti kata Imam Ghazali, yang membuat orang terhormat itu bukan akhlak, bukan iman, tapi yang membuat orang terhormat itu harta. Ini perlu kita ulang lagi. Masuk masjid semua orang cium tangan tuh, karena punya piti. Coba kalau nggak punya duit, siapa lo? Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Begitulah. Dan itu disampaikan oleh Nabi. Itu nama tersebut tuh Bang. Pandai-pandailah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik, kembali kepada poin kita. Ghaniyun mutakabbir. Kata Allah dalam hadis qudsi, abghadu salasan wa bughdi di salasin asyad, yang paling aku benci kata Nabi. 3 yang dibenci oleh Allah, tapi ada yang 3 perkara yang jauh lebih dibenci oleh Allah. Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang songong. Tapi kata Allah, orang kaya songong masih ada yang disongongkannya kekayaannya. Ada yang lebih yang paling aku benci lagi. Orang fakir yang sombong. Fakir mutakabbir jauh lebih dibenci oleh Allah. Sudah dia fakir, sudah dia miskin, songong pula lagi, tak apa yang mau disombongkan. Nah, itulah bahasa kita sekarang nih. Baik, kembali. Artinya kata iblis, yang menjadi kawanku adalah salah satunya adalah orang kaya yang sombong. Pertanyaannya, apa kesombongan orang kaya? Itu yang pertama yang harus kita bahas. Kesombongan orang kaya itu adalah 1, merasa semua harta yang dia miliki adalah jerih payah dia sendiri. Inilah kesombongan tertinggi orang yang kaya, sombong kepada Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini kesombongan tertinggi yang dimiliki oleh orang kaya. Merasa semua jerih payah yang dia lakukan, semua yang dia dapat, hasil yang dia dapat adalah hasil daripada jerih payah dia sendiri. Inilah yang disebut dengan kesombongan tertinggi dalam seorang hamba. Kenapa? Karena kesombongannya kepada Allah langsung, bukan sama manusia, kepada Allah langsung. Ini contohnya Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun juga sudah bilang begitu. Ini kan hasil jerih payahku. Ngapain kalian datang minta sedekah ke sini? Nah, itu bahasa sederhananya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesombongan orang yang kaya, merasa dengan semua harta bisa dia beli, termasuk kebahagiaan dan keimanan. Artinya apa? Kami punya harga diri. Harga diri kalian bisa kami beli dengan harta yang kami miliki. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan pernah rendahkan harga diri kita di hadapan manusia hanya karena harta. Maka bahasa sederhananya begini. Kalau bahasa kasarnya begini. Kalau sudah terasa memakan jasa orang, nah itu siap-siaplah tuh. Siap-siap ajalah. Apa? Akan ada pengungkitan jasa. Atau karakter dosa besarnya disebut dengan manan. Akan mereka lakukan kepada kita. Sudah ku kasih makan, sudah ku kasih duit, sudah ku inikan, sudah ku itukan, masih juga kau melawan padaku. Nah, akhirnya mohon maaf Pak,
terkhusus bagi para alim yang sudah pernah merasakan duit panas, sulit lidah ni nak menyalahkan yang salah itu. Nak membenarkan yang salah tu tak sanggup lagi. Kenapa? Lidah tadi sudah terasa. Nah, ini yang kita maksud. Kesombongan yang dimiliki oleh orang yang kaya tadi yang kedua, mereka sombong seolah-olah dengan harta yang mereka miliki mereka bisa membeli apapun yang mereka inginkan, termasuk keimanan, termasuk agama. Apa contohnya mereka membeli agama dengan harta dan kekayaan mereka? Jual beli fatwa misalkan. Tolong kau fatwakan ini duit sekian misal. Atau tolong masjid itu kalian buat, tapi buat sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tolong kalian undang orang-orang yang sesuai dengan otakku. Mau liberal kek, mau apa kek, terserah. Ini duit. Itulah enaknya orang kaya. Dengan duit dia suka-suka hati aja. Yang penting kan kita dapat duit. Ini pula kalau orang yang suka menerima duit tadi. Yang penting kami dapat duit. Ini yang harus kita perhatikan. Kesombongan yang kedua, mereka sombong seolah-olah bisa membeli apapun yang bisa mereka beli sesuai dengan keinginan mereka. Tapi ingat, ada satu hal yang mereka tidak bisa beli, iman. Karena harta itu tidak bisa membeli iman. Hanya saja iman bisa digadai dengan harta. Iman bisa digadai dengan harta bagi mereka yang tidak punya kekuatan. Apa contohnya? Banyak orang yang tergadaikan akidah dan keimanannya hanya karena harta. Sekarang saya lihat Bapak Ibu, kita lihat sekarang berapa banyak orang kaya yang sombong dengan kekayaannya, mereka bisa membeli apapun. Mohon maaf, termasuk hukum sekalipun mereka bisa beli. Yang kasus contohnya ya sudah jelas ya, 200 berapa? 71 triliun. Cuma di penjara 6,5. Makanya betul juga pernyataannya itu Pak. Kalau mau korupsi jangan tanggung-tanggung. Habiskan sekalian. Toh penjara juga sedikit. Kecil. 6,5. Andai 1 tahun itu 100 juta berarti berapa? 600 juta baru. Tinggal 5 bulan. Tinggal 5 bulan untuk apa? Sampai di sini bisa dipahami. Kesombongan yang kedua. Kesombongan yang ketiga. Kesombongan yang ketiga yang dimiliki oleh orang-orang yang punya harta, memandang rendah orang yang di bawah mereka. Memandang rendah orang-orang yang di bawah mereka. Ini penting Bapak Ibu kesombongannya. Kesombongan orang-orang yang kaya itu, yang punya harta itu, memandang rendah orang-orang di bawah dia. Sini, kau kan miskin, sini aku kasih. Ini uang 30 juta, pokoknya terserah kau mau buat apa. Terserah. Itu kesombongan Pak. Dan nomor 3 inilah kesombongan yang paling nampak di tengah-tengah masyarakat hari ini. Kesombongan yang ketiga, kesombongan terhadap manusia atau merendahkan orang lain yang lebih di bawah mereka. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asrarul Zakah itu, percikan daripada Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, bersedekah itu, memberi itu jangan sampai merendahkan orang. Karena ternyata ketika kita memberi dan bersedekah kepada orang dengan kategori atau kita merendahkan orang lain, itu ternyata dipandang oleh Imam Al-Ghazali itu sangat-sangat tidak beretika. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan begitu. Kata Nabi, kalau mau sedekah jangan sampai orang lain tahu. Tujuannya cuma satu, biar ndak jatuh harga diri orang yang tadi menerima sedekah tadi. Nah, kalau kita kan tidak. Aku tadi itu, kau kan dah aku sedekahi. Ini pula manusia sekarang. Jadi kata Imam Ghazali, kalau mau bersedekah, bersedekahlah. Tapi jangan pandang orang yang kita sedekahi itu lebih buruk daripada kita. Karena kau miskin, karena kau tak punya sepatu, karena kau tak punya ini, aku belikan. Itu sama namanya merendahkan. Kasihan aku nengok Bang Didi itu punya motor pun tidak, ini pun tidak, adalah kita kasih aja, paling tidak dapat aja beli makan, beli beras, adalah. Itu sama tuh Pak. Itu sama merendahkan orang. Kalau Bapak Ibu mau membantu orang, bantulah. Tapi jangan pernah pandang dan jangan pernah terbesit dalam hati kita untuk merendahkan orang lain. Karena memang pada dasarnya kita hari ini,
Karena kita ni tak sampai pada tingkat hakikat dan makrifat kata orang-orang tasawuf itu. Kita ni cuma sampai pada tingkatan syariat saja. Karena itu pun tak selesai. Kenapa? Kenapa kita katakan pada tingkat syariat saja? Beribadah tu terpaksa. Kalau tak terpaksa kita tak akan beribadah. Makanya bahasanya kalau tidak ada surga dan neraka, ini saya tak mau kaji ni ya, tapi cuman sekedar membahasakan. Andai kata surga dan neraka tidak ada, kita tak akan beribadah. Saya yakin kita tak akan beribadah. Karena pada hakikatnya umat manusia yang pada tingkatan syariat itu kata para ulama, mereka beribadah karena terpaksa. Karena ada ganjaran dari Allah, kalau dia beribadah dia dapat surga, kalau tak beribadah dia dapat dosa atau neraka. Itu saja. Artinya apa? Masih ada timbal balik yang mereka fikirkan, take and give. Tapi bagi mereka yang sudah mengenal Allah, mereka tak akan beribadah demikian. Yang mereka harapkan keridhaan Allah saja. Makanya bahasa para ulama, masuk surga itu bukan karena pahala. Masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Tapi untuk dapatkan rahmatnya Allah itu butuh proses, butuh tariqah, butuh jalan. Salah satunya melakukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada poin kita tadi. Ghaniyun mutakabbir. Yang ketiga, kata Nabi yang ketiga, tajir khaid. Pedagang-pedagang penipu. Pedagang-pedagang pengkhianat. Mereka juga kawan daripada iblis. Kata iblis, kawanku yang ketiga tajir khain. Pedagang, pebisnis, penipu. Pedagang, pebisnis, pengkhianat. Model pengkhianatan itu banyak. Pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh umat manusia hari ini, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kita tanya, apa contoh pengkhianatan umat muslim kepada Allah dan Rasulnya? Tidak menjalankan syariatnya. Berdagang dia tapi dia tak solat, itu dia sedang berkhianat kepada Allah. Berdagang dia tapi tak jujur, dia berkhianat kepada Allah, sekaligus dia berkhianat kepada manusia. Berkhianat dia kepada Allah dan Rasulnya. Berdagang dia tapi dia tutupi keburukan-keburukan dagangan dia. Berdagang dia tapi dia lakukan kecurangan. Berdagang dia tapi dia manfaatkan orang. Ridwan sini, nanti kau tolong ya jadi orang yang melariskan daganganku. Ini banyak nih kita temukan di pasar nih. Harga murah. Khamsa riyal kata mereka kan. Ini di Saudi begitu. Dicarinya kawannya Pak, disuruhnya kawan tadi untuk menggali untuk membeli barang dia. Barang kemudian dia deskripsikanlah barang tadi. Barang ini bagus, mahal. Barangnya diambil dari tempat tertentu, pokoknya bagus. Mari beli. Sayang kalau tak beli. Misal, ternyata kawan. Itu namanya dusta dan itu tidak dibenarkan. Oleh Nabi tidak dibenarkan. Kata Nabi, seperti ini tuh penipuan. Dan yang seperti ini kata Nabi banyak di pasar. Ternyata bukan kata Nabi, memang betul perkataan Nabi tadi terbukti. Kita banyak temukan di pasar itu, ternyata mereka bersekongkol biar ada orang terpancing dengan jualan kita bang. Ini juga tidak boleh seperti itu. Yang seperti ini tolong yang pedagang-pedagang, kita ni mencari keberkahan, bukan kita cari kemurkaan. Kalau mau cari kemurkaan mudah, mau cari keuntungan dengan cara yang curang silahkan. Kata Nabi dalam hadisnya itu al-halafu munafiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil barakah. Memang kalau kalian berdagang kata Nabi dengan sumpah itu mudah mendapatkan keuntungan, tapi keberkahan itu tidak ada kata Nabi. Jadi kalau keberkahan itu tidak ada, bagaimana? Dapat 10 juta hilang semua. Besoknya ada entah lampu yang mati, rumah terbakar, kulkas yang rusak. Habis 10 juta itu tak cukup. Untuk memperbaiki itu tak cukup. Dapat uang 150 juta misalkan. Besoknya ditipu sama orang, hilang 50 juta, tinggal 100 juta. Jadi kalau harta yang, mohon maaf,
Kadang-kadang kita perlu sesuatu yang memahami konsep berkah itu. Penting, sangat penting sekali. Karena kalau kita berkisar pada nafsu saja, memang kita berharap betul setiap dagangan kita tuh cari untung aja. Pertanyaannya, mengapa para pedagang hari ini tidak mau merujuk kepada konsep dagang Nabi? Karena kata mereka, dagang Nabi itu dagang yang rugi. Padahal Nabi tak pernah rugi dengan dagangnya itu. Tak pernah rugi. Tapi mengapa mereka merasa rugi dengan dagang ala Nabi? Kenapa? Karena dalam otak mereka cuma satu saja. Kalau tidak dapat keuntungan yang real, itu tidak ada keuntungan yang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak salah Bapak Ibu, tak salah. Karena yang dicekoki oleh para ekonom-ekonom zaman dahulu bagaimana mencari keuntungan sebesar mungkin. Berbisnislah Anda, berdaganglah Anda, yang penting Anda bisa mendapatkan penghasilan sebesar mungkin. Itulah arti ekonomi oleh para ekonom-ekonom barat itu. Itu artinya begitu. Sehingga mohon maaf, mau halal kayak mau haram, yang penting kami dapat keuntungan. Makanya mohon maaf, kontraktor-kontraktor tuh mau suap kayak atau tak suap, yang penting aku dapat. Nah, akhirnya pakai biar dapat tender, ya mau tak mau. Lawan banyak, kalau tak suap awak tak menang. Akhirnya ujung-ujungnya suap. Tuh kalau main tender begitu. Aku kalau tak pakai suap bagaimana kita mau dapat, Ustaz? Itu tak suap tuh, itu cuma hadiah saja. Hadiah kok di awal. Itu gimana maksudnya hadiah di awal itu? Hati-hati Bapak Ibu. Ini poin penting. Tajir khain. Pembisnis, pedagang yang melakukan kecurangan. Ini bahasan khusus dalam dunia muamalah dari pembahasan perdagangan dalam Islam atau berbisnis dalam Islam atau ekonomi Islam atau ekonomi syariah atau muamalah. Itu bahasan khusus. Apa yang disebut dengan tajir khain? Seorang pedagang, seorang yang melakukan pebisnis tapi melakukan pengkhianatan dan penipuan. Sehingga Allah turunkan dengan karakternya jahiliyah pada masa itu, Allah turunkan satu surat khusus. Namanya Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan salah, ayat yang diturunkan itu tentang ancaman Allah kepada pelaku-pelaku, perusak, pengkhianat, penipu dalam dunia dagang. Itu jangan dikira cuma timbangan saja yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Yang dimaksudkan oleh ayat tersebut semua bentuk kecurangan yang dilakukan dalam usaha apapun itu. Kita ambil contoh. Sekarang kan lagi tren jual beli online. Di fotonya begitu cantiknya. Bajunya bagus, bersih kan tak bisa dipegang tadi. Ternyata alat untuk memotonya itu pakai kamera DS. Itulah pokoknya. Kamera canggih secanggih-canggihnya. Barang sampai ke rumah, alah Tuhan. Lama-lama kita ngelus dada, Pak. Ngelus dada. Ternyata barang yang sampai tak sesuai dengan apa? Dengan yang kita harapkan. Harganya murah Pak, barangnya bagus, benar. Kalau bahasa pedagang sekarang nih ada harga, ada gimana? Ada kualitas, ada harga, kan begitu. Jadi harganya cuma 70.000 tapi bagus. Dari mana tahu bagus fotonya? Nah, ternyata setelah datang kecewa kan? Tak perlu kita marah sama pedagangnya. Kita yang bodoh. Kita yang bodoh, mau ditipu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika transaksi jual beli online itu terjadi, banyak yang hilang. Apa yang hilang? Sunnah daripada transaksi jual beli dalam muamalah pun tak ada lagi. Keberkahan dalam transaksi jual beli dan muamalah itu sudah nggak ada lagi. Makanya mohon maaf, uniknya kalau kita pergi ke pasar membeli, itu di situ banyak keberkahan yang kita dapat. Satu, kita bertransaksi langsung dengan orangnya. Barang yang kita lihat jelas, kecurigaan tidak ada, kejujuran nampak. Yang kedua, uniknya adalah silaturahim terjalin. Kenal kita, oh ternyata
yang menjual ni saudara kami. Misal. Tahu kita Pak. Kenal kita. Kalau online mata tak nampak, hidung apa tak lagi, tak jelas. Jadi kalau penipuan terjadi, itu memang ladangnya. Jual beli online itu ladang penipuan. Makanya kalau kita tak hati-hati dalam membeli barang di tempat jual beli online, ya harap maklum saja, tidak usah marah-marah, karena memang itu kesalahan kita. Ada tempat yang jelas kita tak mau. Apalagi sekarang Bapak Ibu, ini kalau dikaji lebih luas lagi, panjang nih Bapak Ibu, bisnis mata uang. Makanya ada Bitcoin. Tahu Bapak Ibu Bitcoin? Tidak tahu kan? Itu agak berat sedikit. Bitcoin itu ada nanti mata uang digital. Pokoknya banyaklah Bapak Ibu. Kapan waktulah kalau kita ketemu kita bahas itu. Bitcoin itu apa hukumnya dalam Islam? Itu penting itu. Dalam tataran global hari ini yang diharapkan oleh kelompok-kelompok Yahudi itu adalah Bitcoin itu jadi sekarang. Kenapa kok mereka mengharapkan itu jadi? Mohon maaf. Karena kalau kita bisa bertransaksi dengan Bitcoin, tak laku lagi uang kertas. Kalau uang kertas tak laku lagi, transaksi zahir face to face sudah tak ada lagi, disitulah ladang kemaksiatan dan penipuan semakin besar. Banyak ladangnya situ Pak. Sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi juga sampaikan, kata Nabi, di akhir zaman itu penipuan itu merajalela. Penipuan dalam transaksi itu merajalela. Merajalela kata Nabi. Orang tak akan berfikir tentang itu lagi. Yang mereka fikirkan untung rugi saja. Ini aku rugi atau tidak? Mau halal kek, mau haram kek, terserah. Makanya mohon maaf betul. Banyak pedagang-pedagang hari ini tak berfikir. Main riba aja semua. Yang penting aku punya modal. Mau dia dapat modal dengan cara yang haram, mau dengan riba, mereka tak pikir. Yang mereka fikir yang penting aku punya modal. Tapi coba bayangkan ketika Allah mengancam mereka dengan ancaman perperangan tadi. Diperangi oleh Allah. Memang modalnya, pinjamlah ke bank sini, ada bunganya sekian. Sampai kapan kita akan terus begitu? Tidak ada lagi keberkahan dalam rumah tangga, transaksi muamalah, pendapatan dan lain sebagainya. Mohon maaf, yang masuk ke dalam perut anak istri kita yang syubhat dan yang haram, bukan yang halal. Lah wajar kalau sekarang itu banyak orang yang berkarakter yang tak baik. Bisa jadi disebabkan karena yang masuk ke dalam perut mereka itu yang haram atau yang syubhat. Dan yang syubhat dan yang haram itu mampu merubah karakter. Mampu. Yang tadinya baik dia perangainya karena sudah termakan yang haram, termakan yang syubhat, berubah. Yang tadinya tak pernah mencaut, sekali pernah memakan yang haram, lepas lidah deh. Jangankan mencaut, semua binatang ini sebutnya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi jangan salah, pengaruh yang haram itu berat. Nah, orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, mencari keuntungan dengan cara yang haram, maka apa yang dia dapatkan haram. Kalau menipu Pak Ustaz haram. Kalau berkhianat Pak Ustaz haram. Apa tak lagi? Sekarang pertanyaannya, adakah di antara kita yang seperti itu? Ya mungkin ada dan mungkin juga tidak ada. Artinya apa? Sebagian ada, sebagian lagi tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata iblis, itu kawanku, itu sahabatku. Cuman iblis kan tak mungkin terang-terangan bilang begitu ke kita. Si Agus, sini kau Agus, kau kan kawan aku, kan tak mungkin. Karena iblis menunjukkan karakter. Bapak Ibu sudah belajar Talbisul Iblis. Di dalam kitab Talbisul Iblis itu, salah satu cara atau poin yang paling utama yang dilakukan oleh iblis itu untuk mencari kawan. Kawan yang mereka cari itu dengan strategi. Salah satu strategi yang mereka lakukan adalah menyelewengkan pelaku-pelaku nilai agama yang baik menjadi tak baik. Itu dia. Nah, salah satunya dalam pedagang-pedagang tadi. Namanya tajir khain. Itu yang ketiga. Ini kalau diulang begini tak akan selesai nih. Yang keempat, syaribul khamri, peminum khamar atau pemabuk. Nah, ini dah paham kita nih kalau ini dah paham. Dosa besar, kabair, pelaku dosa besar, kata
Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Salah satu di antara 70 lebih dosa besar, salah satunya adalah syaribul khamri, peminum khamar. Sekarang ini minuman khamar itu akan dibuat berbagai macam bentuk. Kami tahunya cuma bir bintang sama kamput aja, Ustaz. Apalagi nama baru sekarang? Ada yang tahu? Abang tahu? Alhamdulillah bang, selamat abang berarti. Jangan sampai salah minum kita kalau kita tak tahu. Tapi penting juga kita tahu Pak, biar kita tahu mereknya apa dan kita tak minum. Tapi kalau kita tak tahu, wah ini minuman bersoda bagus nih kata dia. Sekali minum hilang otak awak sekarang, habis. Nah, itu dibenci oleh Allah Bapak Ibu. Syaribul khamar ini yang dimaksud oleh iblis syaribul khamar bukan hanya sekedar peminum saja, penjual sekalipun. Penjual khamar sekalipun, bukan hanya penjual khamar saja. Kawan iblis itu bukan hanya peminum saja. Orang yang mengetahui yang tidak mau menegur. Di depan Bapak Ibu minum, orang minum khamar dia tak berani Bapak Ibu tegur. Itu bagian tuh indikasi-indikasi. Jadi Bapak Ibu, sekarang itu kata Nabi, kelak di akhir zaman itu kata Nabi, yang namanya peminum khamar itu tidak satu, banyak. Ini bahasa kiasan. Apa bahasa kiasan itu? Yang memabukkan itu bukan hanya khamar saja. Apa itu yang memabukkan? Yang menghilangkan akal ini bukan hanya khamar saja. Orang yang minum khamar, orang yang mabuk, kita lihat kasus yang ditabrak di Hang Tuah itu. Siapa yang nabrak itu? Terindikasi mabuk. Ada yang kata itu narkoba. Nah, coba bayangkan, itu dampaknya besar itu, hilang akal. Satu-satunya hilang akal yang tidak masuk dalam kategori ma'fu anhu kata Allah, orang yang hilang akalnya karena minuman. Minum khamar itu bisa memabukkan. Yang dimaksud hari ini bukan hanya khamar, bukan hanya bir bintang, bukan hanya kamput, ganja, apa lagi? Ekstasi. Kok tahu Bang? Apa lagi? Sabu-sabu. Ada lagi yang bisa memabukkan. Tuak. Air nira yang difermentasi. Apa lagi Bang? Lem. Tahu Bapak Ibu lem? Lem cap kambing itu. Ini juga memabukkan Pak. Lem cap kambing itu kebetulan dulu waktu SD. Waktu SD kata kawan, Wan ini adalah lem nih Wan. Saya juga tahu kalau itu lem. Terus diapain tuh lem biar bagus kata dia. Kita buka Wan tutupnya, dibuka. Saya masih ingat betul itu. Itu kelas 3 SD. Diajak sama kawan cabut dari sekolah, masuk ke hutan. Awak kira baiklah perlaku orang nih, rupanya tak. Diambil, dibelilah lem tadi, lem cap kambing tadi, dibukanya lem tadi, tutup tadi, dihirupnya lah Pak. Saya bilang aduh kacau, memang tak ada yang lagi lebih sehat lagi dah. Dalam otak saya sudah waktu itu saya sudah berpikir ini tak sehat otak orang ini. Sampai hari ini saya masih ingat. Kenapa saya masih ingat? Karena waktu itu saya hadir di situ. Saya hadir di situ Pak. Melihat orang tuh mencium bau lem itu tadi, sampai sedalam-dalamnya dihirup dia. Sampai lem ini kering. Setelah itu tak ada yang sadarkan diri. Saya bilang tak ikut campur saya. Tidak mau saya, tidak mau. Narkotika kata Bang Haji Roma Iroma itu juga termasuk. Banyak Pak modelnya. Artinya apa? Sekarang ini modelnya banyak Pak. Tak itu saja. Ada minum yang dicampur itu apa namanya itu? Minum-minuman yang tapi ada campur-campurannya yang bisa memabukkan juga. Memang yang kalau tidak dicampur dia tak memabukkan. Tapi setelah dicampur baru memabukkan. Ada minuman yang dicampur dengan flitur kata dia. Saya bilang tak ada kerjaan orang sekarang nih. Ada minuman yang sehat cari minuman yang tak sehat. Minum teh tak mau lagi. Sekarang minumnya bir bintang. Biar gaul. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak kita temukan orang-orang yang minum-minum kayak gini itu dalam pesta-pesta. Ada pesta-pesta yang tertentu menghadirkan band. Coba tengok di belakang tuh. Ada enggak orang yang minum itu? Kalau tak minum kami tak happy Ustaz. Itu masalah kita hari ini. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman para peminum-peminum seperti ini itu berkeliaran.
Kenapa kok berkeliaran? Akan muncul di tengah umat manusia itu orang-orang yang tak mau peduli dengan kawan-kawannya, dengan orang lain. Mereka tak peduli lagi. Yang minum dia, yang masuk neraka dia. Tidak seperti itu konsepnya dalam Islam. Yang minum saudara kita, kalau kita tak tegur sebagai seorang muslim, kalau kita tak nasihati sebagai seorang muslim, kita sama dengan mereka. Meskipun mungkin tingkatannya berbeda. Artinya apa? Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan hilang tuh simpati dan empati dari setiap manusia tadi. Kita ni begitu Pak. Nanti kemungkaran, kemaksiatan itu biasa. Maka iblis tertawa. Dari sekarang tuh iblis sudah tertawa. Kenapa? Iblis sudah nampak kelak masa depan tuh dah jelas mana manusia-manusia iblis yang bakal jadi kawanku, dah nampak. Makanya kenapa sekarang iblis, setan tuh tidak perlu campur tangan lagi untuk menjadikan manusia itu setan. Rata-rata udah pada setan semua. Sudah banyak jadi setan Pak. Dia tidak mau lagi dia menghasut orang tuh, tidak mau lagi dia. Kenapa kalau tak mau menghasut lagi? Nah itu tadi. Yang keempat. Yang kelima itu fattat. Ini juga sama nih Pak. Nabi juga sampaikan dalam hadisnya. Tukang-tukang fitnah. Oh kalau sekarang ini bukan lagi merajalela Pak Ustaz. Memang itu isinya. Memang itu isinya di muka bumi ini sekarang. Tukang fitnah saja. Kenapa kok kita katakan tukang fitnah sekarang? Padahal Allah kata dalam Al-Quran itu. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian berita, tolonglah diklarifikasi dulu. Benar apa salahnya berita tersebut. Jangan main sebar-sebarkan gitu deh. Makanya paling mudah kita lihat hari ini pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu mudah hari ini. Dengan apa? Membuat fitnah. Fitnah yang kita sebarkan itu bisa membunuh karakter orang. Kita ambil contoh. Kasus Ustadz Adi Hidayat misalkan. Fitnah yang tersebar. Difitnahlah A, B, C, D. Banyak sebar fitnah untuk dia. Ini kenapa kita ambil contoh beliau? Karena memang nampak ketika itu fitnahnya terhadap beliau. Dan banyak sekali Pak. Fitnahan terhadap Ustadz Mustafa Umar. Apa katanya? Apa kata mereka? Pembunuh karakter. Ustadz Mustafa Umar ini pembunuh karakter gitu. Dalam tautan mereka ada salah satu channel itu. Dalam channel tersebut, dalam komentar tuh berkomentarlah salah seorang pemuda. Dan kemudian komentar tersebut dia kata dalam komentar tuh ini adalah ceramah tentang pembunuhan karakter. Gitu. Saya bilang fitnah itu lebih, Allah sebut dalam Al-Quran itu bahasanya dua. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang kedua al-fitnatu akbaru minal qatl. Dua-duanya mengandung makna yang besar. Yang pertama Allah katakan asyaddu, lebih berbahaya. Fitnah lisan ini lebih berbahaya daripada Anda menusuk itu Pak. Utsman bin Affan itu terbunuh karena fitnah. Sudah difitnah secara karakter, dibunuh lagi. Gara-gara fitnah juga. Yang tukang fitnahan siapa, yang membunuh siapa? Nah, itu Utsman bin Affan. Sama Pak. Pertikaian antara Ali dengan Muawiyah disebabkan karena apa? Fitnah. Pertikaian antara Ali dengan Aisyah disebabkan apa? Fitnah. Pembunuhan Al-Hasan fitnah. Pembunuhan Al-Husain fitnah. Semua fitnah. Sekarang ini tukang-tukang fitnah ini memang digaji. Apa bahasa lainnya? Apa Bang? Buzzer. Dah berbunyi rem kita. Buzzer tuh Pak. Makanya mohon maaf, kemarin tuh ada perekrutan buzzer. Jadi yang punya ahli di bidang itu, yang suka memang mulutnya ember, silahkan daftarkan. Tapi tanggunglah dosanya di akhirat besok. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang suka menyebarkan fitnah, kelak orang-orang yang suka, yang tukang menyebar fitnah ini, di akhirat mereka yang paling miskin di antara semua umat-umat yang lain. Itu yang paling miskin, yang paling bangkrut. Kenapa? Karena setiap orang datang kepada mereka untuk meminta kebenaran daripada apa yang dia sampaikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi dalam hadisnya, kelak orang-orang yang kita fitnah itu dan yang kita zalimi itu, yang kita sakiti itu, meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Ya Allah, si Agus tu kerjaannya di muka bumi itu cuma memfitnah aku saja. Aku pokoknya meminta pertanggungjawaban kepadamu. Dipanggil si Agus tadi, betul kau fitnah si Alan tadi? Betul.
Apa yang kemudian diberikan oleh Allah? Diambil semua kebaikan si Alan diberikan kepada si Agus. Habis kebaikan si Alan, keburukan si Agus diberikan kepada si Alan. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Hatta yuqadu syatal jalha minas syatil qarna, kata Nabi. Semua diambil. Kemudian sampai habis itu. Ketika habis kebaikan seseorang tadi, maka diambil keburukan orang yang difitnah tadi diberikan kepada orang lain. Diberikan kepada orang yang memfitnah tadi. Begitu terus menerus, Pak. Bangkrut, Pak. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Tapi kan manusia tak takut. Kenapa kita tak takut? Tak nyata. Tidak nyata. Nabi kata terhadap seorang tukang fitnah pada masa Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ketika seorang sahabat difitnah, apa kata Nabi? Bersihkan nama dia semasa dia hidup. Ini tukang sumpah palsu nih. Ini orang-orang yang suka bersaksi palsu sama. Orang-orang yang bersaksi palsu. Ancaman bagi kalian para saksi-saksi palsu, para saksi-saksi pendusta, ancaman bagi kalian, kata Nabi, bersihkan nama orang-orang yang pernah Anda sakiti, Anda fitnah. Itu di dunia, belum di akhirat. Ternyata hukuman bagi mereka dunia akhirat.